Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana kalau sikap orang tua, ketika anaknya tidak betah di pondok, padahal sudah mondok udah setengah tahun, ada yang sudah setahun, ada yang 2 tahun. Nah, kita sebagai orang tua menyikapi hal ini ketika ada pengaduan seorang anak, "Mah, saya nggak betah, Pak, saya nggak betah." Kita tanyakan dulu, kita periksa dulu, ya. Kenapa yang membuat dia tidak betah? Biasanya yang terjadi di pondok-pondok itu adalah hal-hal yang sepele tetapi dibesar-besarkan. Seperti contoh, pengaduan seorang anak terhadap orang tuanya. Ada seorang anak pengen keluar dari pondok, ya, pengen berhenti mondok. Masalah sepele dibesar-besarkan. Apa artinya? Ketika seorang anak tersebut mengadu, "Pak, Ma, saya nggak betah." "Kenapa, Nak?" "Karena di pondok saya sering dijailin, sering diisengin sama teman-teman." Nah, kita jangan sebagai orang tua, jangan ditelan matang-matang permasalahan tersebut. Kita sayang sama anak, kita juga membela anak, tapi jangan terus membela. Kita pun harus menjadi orang tua pendidik, ya. Sekaligus kita juga adalah guru buat mereka semuanya. Kita jangan telan mentah-mentah, periksa dulu apakah benar. Karena yang saya ketahui, yang saya alami, ketika anak berngadu seperti itu, ternyata dia juga orangnya suka iseng sama temennya, ya. Atau orang yang sering bercanda, ya, sehingga berantem, ya, bercandanya berlebihan, ya, sehingga mungkin ada yang ketonjok jadi biru. Nah, itu ternyata awalnya dari hal-hal terkecil, bercanda, ya, dengan teman-temannya. Dan itu ketika ada pengaduan, "Kenapa kamu ininya biru?" Di situ orang tua pasti nanya, "Saya ditonjok sama teman saya dipukul sama teman saya." Nah, di situ orang tua jangan telan mentah-mentah, ya, harus kita periksa dulu kebenarannya, tanya pengurus apakah benar. Ada juga seorang santri digundulin terus, orang tua nggak tega. Nah, kadang juga ada orang tua tidak menerima hal seperti itu. Makanya jangan hanya sebagai pembela saja. Jadilah orang tua yang mendidik anak-anaknya. Kita tanya dulu, "Kenapa anak saya ini sering dibotakin atau sering dihukum?" Oh, ternyata kalau kita periksa kepada pengurus ada juga karena sering bermasalah, sering melakukan kesalahan, sudah diperingatin beberapa kali. Biasanya pengurus peringatan pertama ringan, kedua menengah, ketiga barulah berat seperti dibotakin dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bukan untuk apa? Untuk mendidik, ya. Karena bukan pengurus dalam artian ustadz-ustadz di pondok ini membenci dia, tetapi dia membenci kelakuan yang tidak baiknya, bukan kepada dirinya. Ya, dia itu benci terhadap setan yang ada dalam dirinya. Nah, itu artinya karena pengurus ini sudah berusaha dengan baik, ya, dengan kelakuan yang baik, dengan ucapan yang baik dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, insya Allah zaman sekarang tidak ada lagi pukulan rotan. Apalagi santri zaman dulu pukul pakai rotan itu, mereka santri dulu tidak akan mengadu kepada orang tua. Ketika mengadu pun orang tua dahulu malah ditambahin, ya, "Kamu si nakal, kamu si melanggar aturan." Makanya orang tua ini mencerna ketika anaknya nggak betah, ya, ingin keluar di pondok, kita harus cerna dulu apa permasalahannya. Jangan ditelan mentah-mentah dulu. Kita sebagai pendidik juga, bukan guru ustadz di pondok saja yang sebagai pendidik. Nah, kita guru sebagai pendidik, kita pasti merasa nggak tega pasti. Tapi kita cek dulu, oh ternyata anak saya ini, ya, banyak membuat masalah, atau sering bercanda dan berantem dan lain sebagainya, atau sering melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, atau karena alasannya mandinya ngantri mulu, atau alasannya makannya nggak enak. Kita jelaskan kalau makan nggak enak semua di pesantren pun sama, semuanya belajar sederhana, karena kita di pondok ini untuk mendidik mereka untuk hidup sederhana, ya. Ingat, kita sebagai orang tua tidak akan mendampingi seterusnya. Kita akan menyesal, apalagi ketika kita sudah meninggal duluan, meninggalkan anak-anak kita, siapa yang menjaga mereka? Ilmunya yang akan menjaga mereka. Maka ketika ada permasalahan di pondok, ya, mereka nggak betah, tanya kenapa nggak buat betahnya,
Apa permasalahannya? Ketika ada masalah, biasanya seorang anak manja kepada ayahnya, manja kepada ibunya, sehingga masalah hal sepele pun dengan temannya, atau dibentak oleh pengurusnya, atau dihukum dengan pengurusnya, ia dibesar-besarkan. Bagaimana caranya pun saya harus keluar dari pondok. Bagaimanapun saya harus keluar dari pondok. Sehingga sering membuat masalah biasanya. Kalau bocah udah sering buat masalah, sehingga dengan berbagai macam masalah, persoalan diadukan terus, sehingga orang tua itu di rumah merasa khawatir dan khawatir. Nah, kita harus tanya dulu benar dan tidaknya. Ya, jadi kita sebagai wali santri jangan hanya sebagai pembela, jadilah orang tua pendidik, bukan pembela saja. Ya, insya Allah kalau kita hanya ngebelain anak tersebut, pasti si anak tersebut akan rusak. Ya. Akan rusak, tidak akan dewasa lama dewasanya. Kita harus, karena dibela terus, belum tentu kebenarannya. Nah, bukan hanya di pondok, di luar pondok pun, di sekolahan pun sama. Apabila ada kejadian seperti ini, kita tuh tanya dulu guru-gurunya. Insya Allah dengan kita musyawarah, dengan kepala dingin, dengan tidak mengedepankan emosi, insya Allah anak tersebut dapat diatasi masalahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.